Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan kedua putrinya Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Ruqayyah dan Ummi Kulsum adalah putri kedua dan ketiga Nabi Muhammad SAW dengan Ibunda Khadijah. Kedua putrinya tersebut mempunyai perjalanan hidup yang hampir mirip. Mereka berdua masuk Islam bersamaan, menikah bersamaan pula. Dan pada waktu itu mereka pun diceraikan suaminya dalam waktu yang bersama-sama. Menikah juga dengan Utsman bin Affan, namun dengan waktu yang berbeda. Ruqayyah binti Muhammad adalah putri kedua setelah Zainab. Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abdul Uzza alias Abu Lahab sebelum usianya 10 tahun. Begitu juga dengan adiknya Ummi Kulsum yang usianya 1 tahun lebih muda dengannya, dinikahkan dengan Utaibah bin Abdul Uzza. Meskipun kebahagiaan menyelimuti Bunda Khadijah ketika menyaksikan kedua putrinya, muncul sedikit kekhawatiran dalam benaknya. Takut terpengaruh oleh sifat buruk kedua mertuanya tersebut. Ibunda Khadijah pun selalu berdoa, "Ya Allah, lindungilah kedua anakku ini dimanapun berada." Dan benar saja, ternyata firasat itu benar. Ketika Abu Lahab dan Ummu Jamil mendengar Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat penduduk bumi, keduanya sangat geram dan sangat menentang. Akhirnya Ruqayyah dan Ummi Kulsum diceraikan oleh suami mereka masing-masing atas perintah Abu Lahab. Walaupun perceraian itu menyakitkan kedua putrinya, namun Rasulullah sangat bersyukur. Kedua putrinya terlepas dari pengaruh buruk Abu Lahab dan istrinya. Dan Rasulullah pun menasehati putri-putrinya, "Wahai putriku, janganlah kamu bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kalian berdua dari ujian berat. Dan yakinlah setiap kesusahan pasti ada kemudahan." Ruqayyah masuk Islam ketika berusia 7 tahun dan Ummi Kulsum masuk Islam ketika berusia 6 tahun. Mereka bersama-sama masuk Islam bersama Bunda Zainab dan Fatimah. Waktu pun terus berlalu dan Nabi Muhammad pun menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan, sahabat beliau dari keturunan bangsawan yang berparas tampan dan sangat dermawan dari bangsa Quraisy. Pernikahan Utsman bin Affan dan Ruqayyah berlangsung pada bulan Rabiul Awal, tahun ketiga Hijriah. Pasca kenabian, keadaan di Mekah sangat memprihatinkan. Tekanan kaum Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW semakin berat. Mekah terasa sempit bagi orang-orang Muslim karena banyak sekali orang yang masuk Islam disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Mereka orang Muslim pun akhirnya berunding bagaimana caranya untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Dalam kondisi umat Muslim yang semakin terdesak, Nabi Muhammad pun mendapat wahyu yaitu surat Al-Kahfi. Dengan turunnya surat Al-Kahfi ini, banyak sekali pelajaran diambil dan hikmahnya. Surat Al-Kahfi ini menceritakan 7 pemuda yang hijrah karena menentang kekafiran dan kekufuran orang-orang yang sangat zalim.
Dari surat Al-Kahfi tersebut, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad pun mengumpulkan semua kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sebaiknya kalian pindah ke Habasyah. Hal ini saya lakukan untuk menyelamatkan agama Islam. Karena aku tahu pemimpin Habasyah adalah seorang pemimpin yang adil. Asama An-Najasyi namanya. Tepatnya bulan Rajab tahun 5 kenabian, beberapa rombongan kaum muslimin pindah ke Habasyah, dipimpin oleh Utsman bin Affan dengan 14 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ruqayyah pun ikut serta, sedangkan Rasulullah dan keluarga yang lain masih tetap tinggal di Mekah. Mereka sesekali berjalan sambil sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Di pelabuhan Shaibah, terlihat 2 kapal yang akan menuju Habasyah. Tiba di kapal tersebut, semua rombongan langsung menaiki kapal yang menuju Habasyah. Sesampainya di Habasyah pun, Raja Najasyi menerima rombongan kaum muslimin dengan sangat baik dan ramah. Mereka hidup berdampingan dengan damai dan tenang. Dan setelah hijrah, Ruqayyah pun diberi keturunan bernama Abdullah. Namun putranya tersebut tidak berumur panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya ketika berumur 6 tahun. Di suatu hari terdengar keadaan Mekah sudah sangat aman. Karena sudah beberapa tahun tidak bertemu dengan keluarganya, Ruqayyah pun merindukan keluarganya. "Wahai suamiku, kita sudah lama tinggal di Habasyah dan aku sangat merindukan keluargaku." Utsman pun menjawab, "Baiklah istriku, aku juga sangat rindu keluargaku di Mekah, dan aku dengar di Mekah pun sudah sangat aman. Dan besok kita berangkat bersama-sama." Sesampai di Mekah, ternyata kondisi kaum muslimin sangat memprihatinkan. Harta benda Rasulullah pun habis. Untuk membantu semua kaum muslimin yang kesusahan, Bunda Khadijah pun telah merelakan semua hartanya untuk berdakwah di jalan Allah. Hal ini membuat keadaan Rasulullah hidup sangat memprihatinkan. Pada tahun ke-10 kenabian, pamannya pun meninggal dunia, yaitu Abu Thalib, disusul istrinya 3 bulan kemudian. Hal tersebut membuat kesedihan yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Tahun itu disebut juga tahun Ummul Husain atau tahun kesedihan karena kesedihan terus-menerus di tahun tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Hijrah yang kedua ini Ruqayyah pun ikut kembali, sehingga Ruqayyah dijuluki dengan Ummu Abdillah atau Zuhijrotain, yang artinya wanita yang hijrah kedua kalinya untuk di jalan Allah. 2 tahun Ruqayyah tinggal di Madinah, kondisi kesehatan pun semakin menurun dan sering sakit-sakitan. Ketika ada seruan untuk perang Badar, Utsman bin Affan pun ingin ikut serta. Namun karena kondisi istrinya yang semakin parah, Utsman pun meminta izin kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Wahai Utsman, kamu tidak ikut perang tidak apa-apa, yang penting kau jaga istrimu dengan baik." Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, dan di malam itu juga Ruqayyah menghembuskan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun sangat bersedih sekali, karena setelah ditinggal anaknya,
istrinya pun menyusul, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Utsman bin Affan sendiri yang menurunkan Ruqayyah ke dalam liang lahat. Setahun setelah kepergian Ruqayyah, Umar bin Khattab datang menemui Utsman. Umar menawarkan putrinya untuk diperistri oleh Utsman bin Affan. Putrinya bernama Hafsah. Namun Utsman bin Affan pun menolak secara halus, dia belum ingin menikah lagi. Umar bin Khattab yang merasa kecewa segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kekesalannya kepada Utsman bin Affan karena tidak mau menikahi putrinya. Nabi Muhammad pun mendengarkan curhatan tersebut dengan secara seksama, dan ternyata takdir pun berkata lain. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, bagaimana kalau putrimu aku nikahi saja?" "Baik ya Rasulullah, saya dengan senang hati akan menyerahkan putriku untuk dinikahi Rasulullah." Dan tak selang lama, Rasulullah pun menemui menantunya Utsman bin Affan. Nabi Muhammad pun bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, apakah engkau akan menikah lagi? Kalau ingin menikah lagi, aku mempunyai calon istri untukmu." Utsman pun menjawab, "Kalau boleh saya tahu siapa ya Rasulullah?" "Dia Ummi Kulsum, adik dari almarhumah istrimu." "Bagaimana, apakah engkau bersedia wahai Utsman?" "Aku bersedia ya Rasulullah, karena suatu kehormatan bagiku menjadi menantumu untuk kedua kalinya." Pernikahan Ummi Kulsum yang pertama sudah berakhir karena perbedaan keyakinan dan perintah dari mertuanya untuk menceraikan istri-istrinya. Bahkan kabarnya Utaibah pun sering melakukan keburukan kepada Rasulullah. Dan Utaibah ini meninggalnya diterkam oleh serigala yang sangat buas dan matinya pun sangat mengenaskan. Setelah 6 tahun menjalani pernikahan dengan Utsman bin Affan, Ummi Kulsum pun meninggal dunia. Ummi Kulsum meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anak. Utsman bin Affan mendapat julukan Dzun Nurain, artinya orang yang memiliki dua cahaya, karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi ringkasan cerita dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.